Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang bocah bernama Gamin. Saat ini ia terlihat sedang belajar meski sudah larut malam. Namun meski begitu, semua usaha yang ia lakukan dalam belajar kerap berakhir dengan sia-sia karena tak pernah mendapat nilai bagus, bahkan selalu mendapat ranking terakhir. Dan tepat ketika Gamin merasa frustasi pada usahanya, dia tak sengaja mendengar sekolah menengah kejuruan yang mampu membimbing muridnya menjadi yang terbaik, di mana hal tersebut membuatnya lebih bersemangat dalam melakukan aktivitas belajar. Singkat cerita, setelah lulus dari SMP, Gamin pun melanjutkan sekolahnya ke SMK Yusong Technical High School atau sekolah impiannya sejak menduduki sekolah menengah pertama. Namun siapa sangka, sekolah yang ia kira akan dipenuhi dengan murid berprestasi, ternyata malah faktanya seperti ini. 겉모습만 보고 선입견을 가지다니. Meski sangat jauh dari apa yang diharapkan, Gamin tetap bersekolah di sana sambil mencari teman yang sama-sama ingin belajar sepertinya. Hingga tak lama, ia melihat salah satu teman sekelasnya sedang fokus belajar yang membuat Gamin sangat bahagia. Namun tepat ketika dia menghampiri murid tersebut, tiba-tiba... Ya, layaknya sekolah sujuran, para murid dari setiap angkatan berlomba untuk memperebutkan gelar paling kuat di sekolah. Namun bedanya dengan sekolah sujuran adalah sekolah ini memiliki sebuah aplikasi khusus yang berisikan ranking murid paling kuat, dan bagi siapa saja yang ingin namanya berada di urutan nomor 1, maka dia harus mengalahkan semua murid yang ada di sana. Di tengah keributan tersebut, datanglah bapak guru yang membuat mereka langsung terdiam, dan maksud kedatangan si bapak ke sana adalah untuk memperkenalkan Buhan, seorang guru baru yang nantinya akan menjadi wali kelas mereka. 신형욱. 담배 피러 왔습니다. 아, 그래? Di hari pertamanya mengajar, Buhan malah mendapat perlakuan buruk dari salah satu murid, yaitu dilempar dengan menggunakan segelas air minum. Yang dampak dari kejadian tersebut, ada murid lain yang merasa terganggu dan... Setelah melerai muridnya, Buhan pergi membuang sampah ketika bel istirahat sudah berbunyi, di mana ia dibuat terkejut tatkala melihat isi dari tong sampah yang dipenuhi puntung udud, sehingga akhirnya ia sadar bahwa para guru seolah tidak melarang kenakalan muridnya tersebut. Sadar jika Buhan adalah guru lesnya, Gamin pun langsung menghampiri ibu guru untuk sekedar menanyakan kabar, sekaligus bernostalgia karena memang mereka berdua sudah saling kenal sejak lama. 미안해. 사정이 좀 있어서. 괜찮아요. Setelah jam istirahat selesai, Buhan menemui wakil kepala sekolah bernama Kim untuk mengajukan keluhannya terhadap semua murid yang kelakuannya sudah melewati batas. Di sana, Bu Guru meminta Pak Kepala Sekolah agar semua drum sampah yang dijadikan asbak oleh para murid sebaiknya dibuang saja. Namun bukannya menyetujui permintaan tersebut, Pak Kepala Sekolah malah meminta Bu Guru agar fokus saja dengan pekerjaannya dan tak memperdulikan hal sepele seperti itu. 화이팅. Beralih kepada Gamin yang saat ini terus mengikuti seorang murid teladan bernama Sehyun. Ini orangnya bukan apa-apa, ia hanya ingin berteman dengan murid yang pandai dan rajin belajar, di mana Sehyun yang awalnya merasa risih pun akhirnya berteman dengan Gamin, bahkan bersedia untuk membantunya belajar bersama. 근데 0.9999가 아무리 길어져도 뭐가 또 이해가 안 돼? Hal tersebut tentu membuat Gamin sangat bahagia. Saking bahagianya karena mendapat teman baru yang sama-sama ingin belajar serius, Gamin tiba-tiba mengajak Sehyun untuk membuat kelompok belajar agar siapapun murid yang ingin belajar dengan sungguh-sungguh bisa langsung join. Namun sayang, ide tersebut ternyata malah dibantah oleh Sehyun karena menurutnya ide tersebut akan sia-sia. 함부로 공부하라고 짓거리지 마. Dan dia bernama Hanwo, satu-satunya murid yang paling ditakuti oleh semua orang, bahkan guru sekalipun. Bukan tanpa alasan, karena ternyata Hanwo lah yang telah menciptakan aplikasi kekerasan yang berarti semua kerusuhan di sekolah ini telah diatur olehnya. Tidak hanya itu, Hanwo juga telah menjadi donatur utama yang membuat pihak sekolah tidak berani bermacam-macam dengannya.
Kemudian dia bernama Hyunwo, salah satu murid dari ranking kekerasan nomor 10 di sekolah tersebut, di mana tepat ketika dirinya sedang berada di toilet, ia malah dibuat kesal karena Sehyun tiba-tiba marah begitu saja, yang mana hal tersebut tentu membuat Hyunwo sangat marah sehingga 지금 나한테 시비 탄 거냐? 야, 빠따 하나 가져와라. 이 새끼 정신 못 차린다. Sehyun sendiri kini sedang disiksa di salah satu gedung terbengkalai. Hingga tak lama, Gamin datang sambil menyemprotkan asap dan langsung membawa Sehyun pergi dari sana. Bukannya berterima kasih karena telah diselamatkan, Sehyun malah menyalahkan Gamin atas bantuan yang ia berikan karena ternyata apabila seseorang menyelamatkan salah satu siswa yang sedang disiksa, itu berarti hukumannya belum selesai. Maka siksaan tersebut dinyatakan tidak sah dan akan kembali diulang di keesokan harinya. Oleh karena itu, Sehyun meminta kepada Gamin untuk jangan ikut campur dalam urusannya lagi. Tepat pada saat Sehyun akan pergi lagi dan lagi, ia mendapat masalah tatkala Hyunwo kembali melancarkan serangannya, tetapi sungguh sangat mengejutkan. Gamin mencoba menghadang serangan yang dilancarkan oleh Hyunwo. Tidak hanya itu, Gamin juga bahkan membuat Hyunwo pingsan hanya dengan satu pukulan saja. Dan dari sinilah kita akhirnya mengetahui kelebihan Gamin bahwa meskipun dia tidak pandai dalam akademik, tetapi ia sangat menguasai berbagai hal di bidang non-akademik, terutama ilmu bela diri. Malam harinya, tepat ketika Sehyun sedang makan, dia malah mendapat sesuatu yang tidak mengenakan tatkala sang ayah memaksanya untuk berhenti sekolah dan menyuruhnya untuk bekerja saja, yang karena Sehyun kekeh pada keinginannya untuk bersekolah, maka dia memilih untuk pergi dari hadapan sang ayah. Di waktu yang sama namun di tempat berbeda, saat ini Gamin sedang dibuat galau karena dirinya bersikeras ingin membuat kelompok belajar. Hal itu Gamin lakukan karena mau merasakan bagaimana belajar secara berkelompok, karena diketahui pada saat di SMP dulu, dia tak pernah merasakan bagaimana itu proses belajar secara berkelompok karena memang tak ada satupun teman sekelas yang sudi untuk mengajaknya belajar. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Tepat ketika Buhan baru menginjakkan kaki di depan halaman sekolah, ia langsung dikejutkan dengan penampakan yang tidak enak dipandang tatkala semua murid di sekolah tersebut merokok dengan sangat tenang. Tak lama datanglah seorang pria berkepala pelontos yang tiada lain adalah guru BK yang langsung menghentikan perbuatan buruk murid-muridnya. Melihat hal tersebut, Buhan tentu saja sangat bahagia karena ada guru yang berani menegur muridnya. Namun setelah dihampiri, guru BK tersebut malah menyuruh Buhan untuk memindahkan semua tong sampah karena akan ada pengawas ke sekolah hari ini. Dengan cepat Buhan berusaha memindahkan satu persatu drum berisikan puntung udut, hingga tak lama satu murid paling tampan, gagah, dan mempesona bernama Gonyop datang membantu ibu tersebut. 이거 그냥 장학사가 다 보게 하는 게 낫지 않아요? 그래도 이렇게 포기하면 쪽팔리잖아. Setelah beberapa drum dipindahkan ke gudang, kini hanya tinggal menyisakan satu drum lagi. Namun pada saat itu, pengawas sudah lebih dahulu datang dan melihat jika Buhan sedang berusaha memindahkan drum tersebut. Beralih kepada Gamin, saat ini dia sedang dibuat bahagia karena dirinya diberi sebuah buku oleh Sehyun. Namun sayang, tepat pada saat Gamin sedang menghampirinya, tiba-tiba 고마워. 이 새끼 빼고 다 꺼져. ya, Gamin diserang oleh Hyunwo dari belakang. Tidak hanya itu, buku pemberian dari Sehyun dibakar, yang membuat Gamin sangat marah sehingga 설마.
Setelah pertarungan itu berakhir, Sehhyun menghampiri Gamin dan melihat jika tangannya mendapat luka bakar akibat dari kejadian tadi. Hal tersebut membuat Sehhyun sadar jika Gamin benar-benar niat ingin membantunya, sehingga demi membalas perbuatan baiknya, Sehhyun memutuskan untuk ikut bergabung di kelompok belajar yang dibuat oleh Gamin. 정말 할게. Selesai dengan permasalahan itu, Bu-han bersama guru lain datang melihat kekacauan tersebut yang kemudian mereka membawa Gamin ke ruang BK untuk dilakukan interogasi. Sebelum interogasi dilakukan, Sehhyun menemui Gamin terlebih dahulu untuk sekedar memberikan kacamata sekaligus berterima kasih karena selalu bersedia untuk membantunya. 고맙긴. Beberapa menit kemudian, Bu Guru, Pak Kepala Sekolah, dan Pak Pengawas datang merundingkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Gamin. Di sana, Pak Kepala Sekolah memutuskan untuk mengeluarkan Gamin dari sekolah tanpa mengetahui permasalahannya apa, di mana keputusan itu tentu tidak diterima oleh Bu Guru Han, karena menurutnya perbuatan Gamin adalah sebagai bentuk pembalasan dari perilaku perundungan yang menimpa Sehhyun. Tidak hanya itu, Bu-han meminta kesempatan kedua untuk Gamin memperbaiki kesalahan dengan menciptakan sebuah kelompok belajar yang tentunya akan merubah sifat dan sikap semua murid. 장관님, 이런 무의미한 빨리 그만하시고. 좋은 생각인데요? 스터디 그룹. Kelompok belajar yang diajukan Bu Guru Han membuat Pak Kepala Sekolah sedikit was-was karena menurutnya rencana tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. Namun meski demikian, Pak Kepala Sekolah memberikan kesempatan dengan jangka waktu 2 minggu saja untuk mencari 5 murid yang bersedia mengikuti belajar berkelompok dengan Gamin, dan jika target tercapai, maka Pak Kepala Sekolah akan menyetujui rencana itu. 어디 한번 잘 해보시죠. 감사합니다, 교감 선생님. Syarat tersebut langsung Bu Guru Han beritahu kepada Gamin dan juga Sehhyun. Meskipun terbilang sangat sulit untuk mendapatkan 3 orang lagi dalam waktu yang sebentar, namun hal tersebut tidak mematahkan semangat Gamin untuk membuat kelompok belajar. Bahkan ia justru semakin bersemangat untuk melakukan hal positif. 내 사전에 불가능이란 없다. 스터디 그룹 회원 찾을 수 있습니다. Rasa semangat yang dimiliki Gamin sangatlah membara sehingga membuatnya tak sadar jika murid Badung yang saat ini menghampirinya memiliki niatan buruk dan 입회 서가. entah ilmu apa yang dikuasai oleh Gamin hingga tak sedikit pun ia kelelahan pada saat menghadapi murid Badung. Bahkan hanya dengan 1 pukulan saja, murid Badung tersebut langsung pingsan dibuatnya. Setelah menyelesaikan masalah dengan murid Badung, Gamin kembali mendapat masalah tatkala belum ada 1 murid pun yang mau ikut bekerja kelompok bersamanya. Hal itu membuat Gamin sampai berbuat nekat dengan berniat mencari langsung murid yang ingin belajar dengannya. 공부할 눈빛. 미친 새끼네, 제대로 미친. Langkah pertama, Gamin dan Sehhyun datang ke kantin, namun tak ada satupun dari mereka yang berniat ingin belajar. Untuk kemudian, Gamin CS juga datang ke tempat berikutnya, berharap bisa menemukan murid yang ingin belajar. Namun sayang, kedatangan mereka ke sana justru malah membuat semua murid takut akibat dari kemampuan bela diri yang dikuasai oleh Gamin. 이상해. Sepulangnya dari tempat tersebut, Gamin melihat jika Gonyop sedang melihat brosur kelompok belajar mereka. Gamin yang begitu bersemangat pun lantas mengajaknya untuk ikut bergabung. Namun sayang beribu sayang, ajakannya malah ditolak dengan alasan yang begitu sepele. 주변 사람이 다치는 게 별 상관이 없나? Melihat hal tersebut, Gamin CS menjadi kurang semangat. Bahkan Bu Guru Han yang tak ingin 2 murid teladannya dibuat stres memikirkan hal ini pun lantas mengajak mereka untuk pergi ke toko buku, membeli beberapa perintilan yang tentunya akan sangat dibutuhkan untuk belajar. 이거 어때? Sepulangnya dari tempat tadi, Bu Guru Han menyadari jika pintu apartemennya sudah terbuka, dan ketika melihat jika 1 murid Badungnya sudah berada di dalam, di sana Bu Guru Han yang berusaha untuk positive thinking pun menanyakan tujuannya datang ke sini. Di sana Hyunwoo atau si murid Badung menjawab jika dirinya diminta oleh Han Wul untuk menghabisi Bu Guru Han karena berniat ingin mengubah sifat serta sikap semua murid di sekolahnya. 쌤, 짭새가
Tepat ketika Bu Guruhan sedang berada di ambang kematian, Gondiop datang dan dengan cepat membawa Bu Guruhan pergi. Namun sayang, keberadaan mereka malah diketahui oleh rekan si Hyunwoo sehingga meski Gondiop pandai dalam ilmu bela diri, namun dirinya tetap saja kalah karena harus melawan beberapa musuh yang tepat ketika Gondiop sudah tidak mampu melindungi Ibu Guruhan, tiba-tiba 맞나? 다구리 까면 ya, pendekar bangsa akhirnya datang menyelamatkan Bu Guruhan dan Gondiop yang meskipun hanya Gamin seorang diri, dia mampu melumpuhkan puluhan musuh yang terus menyerangnya. Selesai dengan itu, Yunwo yang terterima dengan kekalahan mencoba untuk menyerang Gamin dari belakang. Untungnya aksi tersebut gagal dilakukan. Tatkala Gondiop dengan cepat mendorongnya, bahkan berniat menghabisi Yunwo dengan alasan ingin membalaskan kematian sang ibu yang disebabkan oleh Yunwo CS. 이빨 조심해라. Beberapa menit dari kejadian tadi, salah satu murid yang terlibat dalam aksi kejahatan tersebut secara mengejutkan datang ke apartemen menghampiri Bu Guruhan untuk sekedar meminta maaf karena sebenarnya murid tersebut terpaksa melakukan itu demi menyelamatkan dirinya sendiri dari amukan Hangul. 대신 너한테 묻고 싶은 게 있어. 조심히 안 될까요? Singkat cerita, esok hari pun tiba. Saat ini Gamin dan Sehyun sedang menuju ke lantai bawah, berniat menemui salah satu siswi bernama Jiwo yang selama ini sangat menyukai belajar. Namun setibanya di sana, Gamin dan Sehyun tidak mempunyai keberanian untuk menghampirinya, bukan tanpa alasan, karena ternyata mereka tidak mengetahui wajah siswi yang akan mereka ajak untuk belajar berkelompok. 지우 이지우. 이지우 얼굴을 모르겠어. Sungguh suatu keberuntungan, tepat pada saat Gamin dan Sehyun dibuat kebingungan karena tidak mengetahui sosok Jiwo sebenarnya, salah satu murid cerewet menghampiri siswi yang selama ini dicari oleh Gamin CS yang tiada lain adalah Jiwo sendiri, di mana wajah cantik dan sikap cuek yang dia miliki membuat si murid cerewet mengamuk hanya karena pria idamannya menyukai sosok wanita tersebut. 땀표 뽑아놓고 안 갖다 놓은 거야? Saking kesalnya si cerewet pada siswa cantik tersebut, ia terus-menerus menamparnya, bahkan mencoba untuk merusak lembar kisi-kisi UTS miliknya, tetapi bersamaan dengan itu pula, ketua OSIS dengan ciri rambut jabrik yang akan kita panggil saja si Jabrik, tiba-tiba datang mengusir Gamin dari sana. Untuk kemudian, si Jabrik yang merasa bahwa Jiwo adalah miliknya pun lantas berniat memberinya hukuman karena telah berani berbicara dengan pria lain, tetapi sepulangnya dari lantai bawah, Gamin dan Sehyun dihampiri oleh salah satu teman Jiwo yang bernama Hewon. Ini parasnya, di mana kedatangannya ke sana adalah untuk meminta bantuan menyelamatkan Jiwo dari perundungan karena ternyata selama ini Jiwo selalu mendapat perlakuan buruk dari si siswi cerewet juga si Jabrig karena mereka mempunyai kartu as yang menjadi kelemahannya. Dengan fakta bahwa dua murid jahat ini mempunyai rekaman video pencurian bank yang melibatkan sosok Hyunwoo, dan alangkah dibuat terkejutnya saya saat mengetahui bahwa Hyunwoo adalah adik kandung dari Jiwo itu sendiri, dan karena alasan itulah gadis Semelang ini harus tunduk pada ancaman kedua murid jahat tersebut. 전화? 그 영상을 없애줘. Mendengar hal tersebut, Gamin merasa iba sehingga ia menanyakan kepada Hewon terkait di mana si Jabrik menyimpan video kejahatan yang dilakukan oleh sosok Hyunwoo. 뭐 학교 생활이 피곤하기도 하고. Beralih kepada Bu Guruhan, saat ini beliau sedang menghampiri rekan kerjanya untuk sekedar menanyakan terkait Hanwul yang selama ini selalu bersikap semena-mena, namun bukannya memberikan jawaban, rekannya tersebut malah meminta Bu Guruhan untuk jalan mencari tahu tentangnya. 조심하세요. 이건 비유가 아니라 글자 그대로의 뜻입니다. Bukan
Bukannya menuruti perkataan sang rekan, Bu Guru Han justru malah memanggil Han Wul ke ruangannya. Di sana Bu Guru menanyakan terkait keberadaan Hyun Woo sekarang karena beliau yakin jika saat ini Hyun Woo sedang ditahan oleh Han Wul akibat gagal dalam melakukan perintahnya. Mendengar hal tersebut, Han Wul malah meminta kepada Bu Guru untuk jangan menanyakan keberadaan Hyun Woo lagi apabila tidak ingin kejadian malam kemarin terulang kembali. 연우가 학교를 안 나오면 Beralih pada dua orang siswa yang saat ini sedang mencari flash disk berisikan video pembobolan yang dilakukan oleh Hyun Woo. Tak lama, datanglah si Jabrik yang langsung mengajak dua temannya untuk sekedar nobar video yang pelakunya tak lain adalah Hyun Woo tanpa mereka sadari jika gerak-geriknya sedang diawasi oleh Gamin dari balik lemari sehingga dengan sekuat tenaga, Gamin berusaha mengambil flash disk tersebut. Namun setelah semua usaha yang ia lakukan, ternyata video pembobolan yang dilakukan Hyun Woo sudah dipindahkan ke dalam komputer. Bersamaan dengan itu, Sehyun dan Hewon sedang memikirkan cara untuk membantu Gamin. Untungnya, percakapan itu didengar oleh Jiwo yang justru malah bersemangat untuk membantu Gamin, tetapi 지우야. 당할 땐 당하더라도 내가 ya, tidak hanya flash disk yang Gamin bawa, melainkan CPU-nya juga berhasil ia ambil. Hal itu ia lakukan demi menghilangkan video pembobolan yang dilakukan oleh Hyun Woo. Yang dikarenakan saat ini Gamin tidak bisa mengerjakan misi ini seorang diri, ia lantas meminta kepada semua teman-temannya untuk bekerja sama, dan inilah yang terjadi. 다시피까지 나서서 도와줘야 되죠. Sehyun yang saat ini sedang memegang CPU lantas berlari ke atap sekolah berniat merusak CPU tersebut. Hingga tak lama, si Jabrik datang ke sana mengancam akan memberi hukuman kepada Sehyun apabila tidak menuruti perintahnya. Namun beruntung, Sehyun yang saat ini mempunyai sedikit keberanian pun lantas melakukan hal yang seperti ini. 여기가 Bersamaan dengan itu, Jiwo juga datang ke atap gedung sekolah. Meski tubuhnya sangat mungil, tapi ia mampu melakukan balas dendam atas perbuatan yang si Jabrik lakukan terhadapnya selama ini. ini Beralih kepada Hyun Woo, saat ini dia sedang bersama Han Wul di suatu ruangan. Di sana Han Wul memberitahunya jika pelaku yang mencuri uang Hyun Woo tempo hari tiada lain dan tiada bukan adalah si Jabrik sang ketua OSIS. Hal itu si Jabrik lakukan demi bisa merundung Jiwo dengan cara memanfaatkan video pembobolan bank yang dilakukan adiknya. 연락까지 안 받겠다던데. Mengetahui fakta tersebut, Hyun Woo tentu saja sangat marah sehingga langsung datang ke sekolah untuk melancarkan rencananya. Dan tepat ketika si Jabrik berada di hadapannya, Hyun Woo langsung melakukan hal seperti ini. Sungguh sangat mengejutkan tatkala Bu Guru Han datang menggantikan posisi si Jabrik. Hal itu Bu Guru lakukan bukan semata-mata tanpa alasan, melainkan demi melindungi Hyun Woo dari hukuman polisi agar masa depannya lebih cerah daripada sekarang. Tidak hanya itu, Bu Guru juga mengetahui jika selama ini Hyun Woo dan kakaknya hidup sebatang kara yang saling mengandalkan satu sama lain. Melihat hal itu, semua murid yang ada di sana langsung dibuat panik, takut. Bu Guru Han terluka sangat parah, di mana Gamin lantas langsung membawanya ke rumah sakit saat itu juga. Jiwo yang melihat jika perbuatan adiknya sudah melewati batas pun lantas membawa sang adik ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya. Untuk kemudian, Jiwo segera menemui Bu Guru Han untuk meminta maaf atas perbuatan jahat yang telah dilakukan sang adik. 잘 왔어. 쌤, 근데 몸은 좀 보다시피 나 완전 멀쩡해? Mendengar hal itu, Bu Guru Han sama sekali tidak mempermasalahkannya. Beliau justru mengajak Jiwo untuk ikut bergabung dalam belajar berkelompok yang dibentuk oleh Gamin, di mana Jiwo yang merasa jika semua orang terlalu baik padanya, dengan senang hati menerima ajakan tersebut.
Esok harinya, Gamin sangat dibuat bahagia karena anggota kelompok belajarnya sudah bertambah dan di tengah kebahagiaan itu, Gamin CS seketika dibuat terkejut setelah kaca perpustakaan tiba-tiba pecah. Penasaran dengan hal itu, Gamin lantas melihat siapa dalang di balik pelemparan batu yang menyebabkan kaca perpus pecah. Akan tetapi, setelah melihat hal tersebut, Gamin sama sekali tidak memperdulikannya. Namun setelah mendengar jika murid tersebut merundung salah satu siswa yang ingin bergabung ke dalam kelompok belajarnya, Gamin pun tak segan-segan memperhatikan mereka kembali. Dan tebak apa yang akan dilakukan oleh Gamin. 야이씨. Kemudian kita akan beralih pada sudut pandang si murid berambut merah bernama Lee Jun. Seseorang yang sangat terobsesi dalam ilmu bela diri. Berbagai cara telah ia lakukan agar demi bisa menjadi seorang pria terkuat di muka bumi. Namun setelah semua usaha yang ia lakukan, sama sekali tidak membuahkan hasil. Karena setiap kali dirinya bertarung, sudah dipastikan akan tetap saja kalah. 아무리 길을 써도 Lee Jun yang melihat cara bertarung Gamin begitu memukau, lantas meminta Gamin untuk mengejarnya, dan sebagai timbal baliknya, Lee Jun akan belajar bersungguh-sungguh dan menjadi murid teladan. Mendengar hal tersebut, Gamin langsung memberikan beberapa soal yang harus dijawab dengan benar, sebagai syarat agar bisa masuk ke dalam kelompoknya. Dengan penuh semangat, Lee Jun mengerjakan soal tersebut. Namun beberapa menit kemudian, seorang pria berbadan kekar datang dan mengira jika Lee Jun adalah Gamin. Yang kemudian si pria tersebut mengajak untuk pergi bersamanya dengan alasan akan menguji kelayakan dia menjadi salah satu anggota geng di sekolahnya. Entah apa yang ada di pikiran Lee Jun, ia justru malah ikut bersama orang yang tadi kenal, di mana maksud dan tujuan Lee Jun melakukan itu karena ia ingin bertemu dengan teman lamanya yang kini sudah menjadi anggota geng tersebut. Sementara di sekolah, Gamin CS yang melihat jika Lee Jun sudah tidak berada di sana lagi, membuat mereka berpikir buruk dan menganggap jika Lee Jun hanya ingin belajar bela dirinya saja. Yang tak lama, datanglah Gon Yop memberitahukan jika saat ini Lee Jun sedang dalam bahaya. Bu Guru Han sendiri, kini dia sedang dijenguk oleh temannya yang berprofesi sebagai detektif bernama Yong Chol. Ini orangnya. Di sana Yong Chol yang khawatir akan kondisinya pun lantas menanyakan alasan kenapa muridnya bisa berbuat seperti ini. Namun sayang, Bu Guru yang masih tidak mengetahui alasannya memilih untuk tidak membicarakan apapun. Sepulangnya dari sana, Yong Chol membicarakan tentang Han Wul kepada rekan kerjanya, di mana si rekan yang mengetahui jika pengaruh Han Wul sangat berdampak besar, memutuskan untuk pergi dari sana. Bersamaan dengan itu, Se-hyun dan Hae-won datang ke kantor polisi, di mana mereka berniat ingin membuat laporan atas kejadian yang menimpa Lee Jun saat ini. 들어가자. Beralih kepada Lee Jun yang saat ini dia sudah sampai di suatu tempat untuk kemudian dia diminta mengalahkan 3 gangster paling kuat di muka bumi, dan apabila Lee Jun berhasil memenangkan pertarungan ini, maka ia dinyatakan sah untuk menjadi anggota resmi geng Yeonbo. 스타트. Sungguh sangat sial kemampuan tak seberapa yang dimiliki oleh Lee Jun membuatnya harus berakhir seperti ini. Tapi beruntung Gamin CS datang ke sana sehingga setelah 3 gangster berhasil dikalahkan, kini saatnya melawan musuh paling kuat, yaitu si pria berbadan kekar, di mana pukulan Gamin yang biasanya selalu melumpuhkan lawan, kini pukulannya tersebut tidak berdampak apapun. 우습게 보였던 모양인데. Meski sudah berkali-kali melakukan penyerangan yang terus saja gagal, Gamin pun terpaksa menggunakan jurus keramat sehingga 나 말고 아저씨.
Tepat ketika Gamin akan mengambil kacamatanya yang jatuh, sebuah mobil tiba-tiba menyala dan hampir menabraknya, di mana pengemudi tersebut rupanya dia adalah teman Hanwul yang bernama Min Hwan yang sudah sedari tadi menyaksikan pertarungan mereka. 야, 너 정도 실력이면 상비군 관리하는 자리 딱일 것 같은데. Di sana Min Hwan meminta kepada Gamin untuk menjadi anggotanya dan akan dijadikan sebagai pemimpin di geng Yeonbox. Di tengah obrolan tersebut, pandangan Min Hwan seketika teralih pada Gonyov dan segera pergi dari sana. Saat itu juga disusul dengan Gonyov yang langsung mengejar. Bersamaan dengan itu, pihak kepolisian akhirnya datang dan segera membawa pelaku kejahatan hingga akhirnya Gamin CS pun segera pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat karena besok harus berangkat ke sekolah kembali. Beberapa hari kemudian, tepat ketika Gamin CS akan masuk ke sekolah, mereka malah dihadang oleh si Jabrik yang berniat ingin menghukum mereka hanya karena mempermasalahkan baju. Tapi untungnya, datanglah Bu Guru yang kini sudah sembuh total dan langsung membela Gamin CS hingga akhirnya bisa masuk ke dalam sekolah. Selanjutnya, Bu Guru Han langsung menemui Pak Kepala Sekolah untuk sekedar memberikan surat hukuman yang akan diberikan kepada Hanwul, di mana hal tersebut tentu saja membuat Pak Kepala Sekolah sangat kesal karena mengingat Hanwul adalah orang yang paling ditakuti di sekolah ini. 무슨 말 같지도 않은 소리를 하고 있어? Sepulangnya dari sana, Bu Guru kembali menemui Gamin CS untuk memberitahukan kabar bahagia karena program belajar berkelompok akhirnya disetujui oleh pihak sekolah. Tidak hanya itu, Bu Guru juga mengajak Gamin CS untuk datang ke sekolah unggulan supaya bisa mengetahui cara murid-murid belajar di sana. 스터디 그룹 교류회야. 그럼 저희 서울 가요? Mendapat kabar tersebut tentu membuat Gamin CS sangat bahagia sehingga mereka langsung bergegas hari itu juga menuju sekolah unggulan. Setibanya di sekolah impian semua orang, akhirnya Sehyun CS bisa melihat bahkan merasakan sekolah yang begitu megah ditambah dengan fasilitas yang lengkap. Namun setelah beberapa saat mereka berada di sana, Lee Jun dan Jiwo malah dibuat tertawa akan hal lucu saat menyadari bahwa mereka telah keliru dalam memberikan alamat sekolah kepada Gamin. 야, 설마 그런 학교가 있겠냐? Setelah beberapa jam menunggu, Gamin tak kunjung datang ke sana. Bersamaan dengan itu, sikap murid dari sekolah unggul malah membuat Jiwo CS kesal karena terlihat seperti menyepelekan mereka. 전혀 모르겠는데? 말하면 뭐하냐? Sehyun sendiri yang merasa tak ingin canggung segera meminta maaf sekaligus memohon agar jangan melihat dia dan teman-teman dari latar belakang sekolah karena dirasa belajar tujuannya untuk mengembangkan potensi. Mendengar hal itu, salah satu murid di kelas unggulan juga ikut meminta maaf. Mereka melakukan hal ini demi keselamatan dalam belajar karena siswa yang ada di sekolah sebelah akan merundung jika mereka terlihat berisik dan lain sebagainya. 우리가 괴롭힘을 당하고 있어. 그런 학교에 일진이 있어? Perundungannya dikatakan murid-murid unggulan semakin terlihat jelas tatkala salah satu murid berprestasi kini sedang ditahan bahkan dihajar habis-habisan dan bersamaan dengan itu pula Gamin datang ke sana sehingga 아주 살려달라고. setelah berhasil mengalahkan semua musuh, Gamin dan murid berprestasi segera pergi ke sekolah unggulan untuk belajar bersama hingga tak terasa hari pun sudah mulai gelap. 내 편견이었어. Tepat sebelum pulang, Gamin CS dan semua peserta belajar kelompok di sekolah tersebut saling berpamitan. Sementara itu, salah satu murid yang tadi Gamin selamatkan mengungkapkan rasa terima kasihnya karena telah menyelamatkan dia dari para perundung. 우물한 개구리였어. 함께 공부할 친구들이 생겼거든. Di hari yang berbeda, Gamin CS saat ini memiliki semangat baru tatkala mereka bisa mempunyai ruang khusus untuk belajar. Meski tempat tersebut awalnya kumuh dan penuh dengan ramat lancah, mereka tetap bersemangat membersihkan semua debu-debu yang ada di ruangan itu.
Tak lama, datanglah satu murid baung ke sana, bukan tanpa alasan. Kedatangan dia ke sana hanya ingin menyepelekan usaha Gamin CS dalam program belajar berkelompoknya saat ini, karena menurut si murid baung tersebut, usaha yang mereka lakukan untuk mengajak semua murid di sini guna lebih menyukai pelajaran akan berakhir dengan sia-sia. Beralih kepada Bu Guruhan, saat ini beliau menghampiri wakil kepala sekolah untuk mengusulkan hukuman yang akan diberikan kepada Hanwul, namun bukannya memberikan dukungan, wakil kepala sekolah malah memilih untuk bungkam demi menyelamatkan jabatannya. 한번 테스트 해보고 싶은데 어때? Jawaban tersebut membuat Bu Guruhan sangat kecewa, sehingga ia segera menemui murid-murid teladannya, yaitu Gamin CS. Di sana beliau diminta oleh Gamin untuk mengajarinya lebih giat lagi, agar bisa mengalahkan si murid baum tadi dalam hal akademik. 자신을 정확히 알아야겠지? Sepulangnya sekolah, Lee Jun memberitahu teman-temannya jika Bu Guruhan akan menghukum Hanwul atas kesalahan yang telah ia perbuat. Namun untuk mendapatkan persetujuan itu, Bu Guru harus membuat anggota di program belajar berkelompok masuk ke dalam peringkat 10 besar semua. Oleh karena itu, Lee Jun mengajak semua teman-temannya untuk lebih bersemangat dalam belajar, supaya Bu Guruhan bisa mewujudkan keinginannya. 넌 졸라 쉽겠다. Tak lama Sehun pamit untuk pulang lebih dahulu. Di tengah perjalanan, ia bertemu kembali dengan Hewon yang mengajaknya untuk pulang bersama. Namun sungguh sangatlah sial, tatkala mereka malah bertemu dengan siswa pembuat onar yang langsung menghajar Sehun hingga mengeluarkan darah dari hidung. Sungguh suatu keberuntungan, karena tak lama setelah itu, Gamin datang dan langsung memberikan pelajaran kepada orang yang suka merundung. Singkat cerita, setelah Sehun sampai di rumah, ia malah lekas dimarahi oleh sang ayah yang terus memaksanya untuk berhenti sekolah dan bekerja supaya bisa membantunya dalam membayar hutang, di mana Sehun yang terus ingin bersekolah pun memohon kepada sang ayah agar menunggunya keluar sekolah dan akan bekerja menurut kemauannya. 네 애미가 싸질러 놓은 그 빚은 갚는다고요. Karena sang ayah tak pernah memberikan kesempatan kepada Sehun untuk menjadi dirinya sendiri, membuat Sehun sangat stres sehingga memutuskan untuk keluar. Untuk kemudian ia kembali bertemu dengan Gamin yang mengajak Sehun untuk ikut serta pulang bersamanya. Sehun yang saat ini pikirannya sedang kacau balau memilih untuk pergi sendirian, namun lagi dan lagi ia bertemu dengan si perundung yang selalu ada di mana-mana, dan bertepatan dengan itu Sehun dihubungi oleh Gamin sehingga berkat arahan yang diberikan, Sehun akhirnya bisa melakukan perlawanan. Meski sempat terjatuh, Sehun tetap bisa menyelesaikan pertarungan dengan sangat sempurna. Setelah menyelesaikan pertarungan, Gamin segera mengajak Sehun untuk ikut pulang. Yang setibanya di komplek apartemen, seorang wanita yang tiada lain adalah ibu Gamin sudah terlihat menunggu. Di sana sang ibu yang ternyata terlalu ketat dalam mendidik anak pun meminta kepada Gamin untuk siap-siap pindah sekolah hanya karena alasan pulang terlambat. 내일 당장 전학 갈 준비해. Sebelum tidur, Gamin meminta kepada Sehun untuk menjaga kelompok belajarnya dan pastikan semua berjalan dengan lancar setelah dirinya pergi. Mendengar hal tersebut, Sehun malah menanggapinya dengan tidak serius dan menganggap jika omongan ibu Gamin tadi hanyalah sebuah candaan. 엄마가 준비해라고 하는 건 그거 진짜 보내시겠어? Di sana Gamin memberitahu Sehun jika ibunya tidak pernah berbohong dan akan langsung dijalankan sesuai dengan yang diminta sebelumnya. Mengetahui hal itu membuat Sehun merasa bersalah dan meminta maaf, karena apabila tidak membantunya, mungkin Gamin tidak akan mengalami hal seperti ini. 나 때문에 이렇게 돼. 그런 거 아니야. Keesokan harinya, Sehun CS mengintip Gamin dan ibunya yang kini sedang mengobrol dengan Pak Wakil Kepala Sekolah. Di sana mereka mengira jika Gamin tidak akan bisa pergi karena nilai yang didapat, mohon maaf, selalu buruk. Namun setelah mendengar jika Gamin akan masuk ke sekolah di Seoul menggunakan orang dalam, disitulah membuat Sehun CS menjadi sangat panik. Demi mencegah Gamin pindah sekolah, Sehun CS segera menghampiri ibu Gamin dan berusaha membujuknya dengan berbagai cara. Sayangnya, bujukan tersebut tidak mempan yang membuat Sehun CS frustasi tidak tahu lagi harus berbuat apa.
Alamak, Bu Guru Han akhirnya datang ke sekolah. Beliau yang tak ingin juga murid teladannya pindah sekolah berusaha memikirkan cara untuk kemudian Bu Guru tersirat sebuah ide, yaitu dengan cara mengejar Gamin. Dengan menggunakan mobil listrik model keluaran terbaru, Bu Guru dan keempat muridnya berusaha mengejar kepergian Gamin. Namun tepat ketika mereka hampir mendekati mobil yang dituju, tiba-tiba ya, belasan murid dari sekolah Yusong berusaha mencegah pengejaran yang dilakukan oleh Bu Guru, di mana Li Jun dan Jiwo yang tentunya tidak akan membiarkan hal itu pun lantas melakukan hal seperti ini. Li Jun yang merasa jika dirinya mampu menghadapi semua musuh, meminta kepada Jiwo untuk pergi dan jangan mengkhawatirkannya, di mana setelah Jiwo CS dan Bu Guru Han pergi, Li Jun segera mengingat jurus mematikan yang diajarkan oleh Gamin sebelumnya. 안 돼. 호신용으로 딱 하나만. 그럼 나 이거. Setelah mengingat gerakan yang diajarkan oleh Gamin, Li Jun segera menggunakan jurus mematikan itu untuk melawan musuh yang ada di hadapannya, tetapi beralih kepada Sehyun CS, saat ini mereka akhirnya bertemu kembali dengan Ibu Gamin dan langsung membujuknya kembali. Di sana Gamin yang juga sama-sama tidak ingin pindah pun memberitahu sang ibu jika semua teman yang kini berada di depannya adalah anugerah terindah yang pernah Gamin temui selama ini, karena berkat merekalah Gamin bisa merasakan belajar berkelompok dengan tenang. 나한텐 고마운 친구들이야. Lama kemudian, Bu Guru Han datang yang membuat Ibu Gamin terkejut karena baru mengetahui jika wali kelas putranya adalah seseorang yang begitu ia kenal. 한경 씨? Percakapan antara Bu Guru Han dan Ibu Gamin kembali dilanjut di sebuah kafe. Di sana Ibu Gamin memohon kepada Bu Guru Han untuk mengizinkannya memindahkan Gamin ke sekolah lain demi kebaikan putranya sendiri. Mendengar hal tersebut, Bu Guru Han langsung mengingatkan Ibu Gamin pada perkataannya yang dulu dia ucapkan pada saat tepat wali kelas mereka meninggal dunia dahulu. 보던 건 볼 수 있잖아요. 그런 선생님이 돼보는 건 어때요? Di tengah perbincangan itu, Mi Hwan datang membawa puluhan pasukan, di mana kedatangannya ke sana hanya ingin memberikan pelajaran kepada Bu Guru Han karena telah berani mengajukan petisi kepada Departemen Pendidikan atas kejahatan yang Han Wul perbuat. Dan tepat ketika musuh mencoba untuk melancarkan serangan terhadap Bu Guru Han, tiba-tiba ya, bukan Gamin, bukan pula Jiwo yang melindungi Bu Guru Han, melainkan Ibu Gamin sendiri yang ternyata berprofesi sebagai Direktur Asosiasi Taekwondo Korea. Sehingga tak heran apabila hanya dengan satu kali tendangan saja, beliau bisa membuat musuh tak berani melawannya lagi, yang meskipun begitu, pertarungan pun tetap saja berlanjut. Tepat ketika pertarungan yang sedang berlangsung, dengan liciknya Min Hwan melancarkan satu tembakan kepada Bu Guru Han, di mana Ibu Gamin yang tak mau putranya terluka pun lantas melakukan hal seperti ini. Akibat dari kejadian itu, sang ibu saat ini tersadarkan diri dengan luka parah di kepalanya. Gamin yang melihat hal tersebut seketika dibuat terpukul dan tak percaya pada apa yang menimpa sang ibu. Ketika Gamin sedang berada di rumah sakit menunggu sang ibu menjalankan operasi, ia dihampiri oleh Gon Yop yang memberitahukannya jika dalang dibalik semua ini adalah ulah Han Wul. Ia juga meminta para Gamin untuk jangan diam dan hanya menyaksikan kekacauan ini. Dan apabila Gamin ingin melakukan balas dendam, maka berhati-hatilah karena Han Wul mempunyai 3 penjaga yang sangat kuat. Tanpa banyak berpikir, Gamin segera berangkat ke sekolah di pagi buta dan langsung menemui Han Wul di atap sekolah. Dan sesuai dengan apa yang dikatakan Gon Yop sebelumnya, Han Wul memang dilindungi oleh 3 penjaga yang sangat kuat. Hal itu terbukti ketika Gamin tidak bisa melawan serangan yang diberikan oleh mereka. Bukan Gamin namanya apabila menyerah begitu saja, ia berusaha mengatur nafas hingga membuat tubuhnya kembali tenang. Untuk kemudian, Gamin kembali menyerang mereka bertiga dan 아직 안 끝났어!
Hanya dengan menggunakan 2 jurus mematikan, para musuh berhasil dikalahkan. Bahkan si pirang yang merupakan sosok paling kuat bernama Sun Chul pun berhasil ditumbangkan. Akan tetapi, meskipun Gamin telah menghajar mereka, dia tetap saja merasa sedih hingga menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian buruk yang menimpa ibundanya. Bersamaan dengan itu, saat ini Pak Kepala Sekolah mengumpulkan semua murid serta gurunya di aula. Di sana, Pak Kepala Sekolah menyindir keras Bu Guru Han terkait beliau yang mengajukan petisi untuk Hanwul kepada Departemen Pendidikan, karena dengan hal itu juga sekolah ini akan semakin dicap buruk oleh masyarakat. 이한경 선생님. Kemudian Pak Kepala Sekolah meminta Bu Guru Han untuk menjelaskan apa maksud dan tujuan dia melakukan hal itu. Di sana Bu Guru menceritakan kepada semua orang yang ada di aula jika dirinya hanya ingin meneruskan perjuangan mendiang sang guru dahulu yang mengajar di sekolah ini, di mana beliau begitu mempunyai semangat untuk melakukan perubahan pada sekolah yang dicap buruk oleh masyarakat. Namun sayang, terjadilah sebuah hal yang tadi inginkan tatkala dahulu mendiang sang guru ditikam oleh orang tadi kenal. Lama setelah itu, Gamin datang ke sana dan langsung memukul Hanwul di tengah kerumunan banyak orang. Hanwul sendiri saat ini sangat dibuat kesal atas kejadian tadi. Ia yang tentunya tidak akan tinggal diam pun langsung menghubungi seseorang untuk merencanakan sesuatu. 제가 생각을 좀 해봤는데요. Beralih kepada Sun Chul, saat ini dia sedang berada di rumah sakit menemani sang kakek yang sedang sakit parah. Di sana sang kakek yang melihat wajah cucunya penuh dengan luka lebam sudah barang tentu membuatnya sangat khawatir dan meminta kepada cucunya tersebut untuk lebih berhati-hati. 잠도 멈추는 거야. Selanjutnya Sun Chul datang ke tempat pembayaran untuk meminta waktu kepada staf rumah sakit karena saat ini dia belum bisa membayar tagihan perawatan sang kakek, di mana staf rumah sakit yang baik hati pun lantas memberikan keringanan kepadanya. 감사합니다. Tepat ketika Sun Chul ingin membeli air minum, ia kembali bertemu dengan Gamin. Tapi kali ini mereka berdua terlihat sangat akur seperti tidak mempunyai masalah sebelumnya. Tidak hanya itu, ada satu momen di mana Sun Chul meminta maaf kepada Gamin setelah mengetahui jika Gamin melakukan penyerangan tadi karena motif balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Hanwul kepada ibunya. 어머님은 좀... 네. Tak lama setelah itu, Sun Chul dihubungi oleh si teman yang memintanya untuk segera kabur karena anggota geng Yeonbok sedang mengincarnya. Namun belum sempat untuk kabur, 2 anggota geng tersebutlah datang dan langsung membawa Sun Chul pergi dari sana. Bersamaan dengan itu, ponsel Sun Chul berdering yang merupakan panggilan dari sang kakek, di mana Gamin yang tak ingin kakek Sun Chul mengetahui jika cucunya dibawa oleh gangster, lantas menemui sang kakek dan menemaninya meski dengan waktu yang sebentar. Singkat cerita, siang pun caang. Saat ini Gamin CS sedang melihat rekaman CCTV yang menunjukkan pelaku pembunuhan tadi malam, di mana mereka menyebut pelaku tersebut adalah Sun Chul apabila melihat dari ciri-ciri yang begitu persis. 순철 아니야? 맞아? Demi membuktikan dugaan mereka, Se-hyun dengan kecerdasannya lantas membuat sebuah data pembunuhan yang dilakukan oleh geng Yongchol, dan setelah menelaah semuanya, Se-hyun menduga alasan geng Yongchol selalu menggunakan anak sekolahan melakukan aksi hanya karena ada batas usia. Oleh sebab itu, polisi pun tidak bisa menghukum pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur lebih dari 3 tahun masa hukuman. 초범의 미성년자? Tak lama setelah itu, Gamin dihampiri oleh seorang detektif untuk memberikan keterangan karena hanya Gaminlah orang yang terakhir bertemu dengan Sun Chul. Di sana Gamin menceritakan semua hal yang ia lakukan bersama Sun Chul waktu itu. Sepulangnya sekolah, tepat ketika Gamin sedang berjalan sendirian, ia tidak sengaja melihat teman dekat Sun Chul sedang dihajar oleh anggota geng Yeonbok, di mana Gamin yang tentunya merasa kasihan pun lantas melakukan hal seperti ini.
Setelah berhasil melumpuhkan musuh, Gamin bertanya alasan kenapa teman Suncul dikejar oleh pria tadi. Di sana si teman menjawab jika dirinya mengetahui bahwa dalang di balik pembunuhan kemarin malam, pelakunya bukanlah Suncul, melainkan atasan para geng itu sendiri. Mengetahui fakta tersebut, Gamin langsung sampaikan kepada teman dekatnya, di mana mereka yang sudah berang tentu tidak akan membiarkan Suncul menanggung hukuman atas kesalahan orang lain pun lantas melakukan aksi malam ini hanya demi bisa mendapatkan satu barang bukti, yaitu sebuah pisau yang digunakan untuk aksi pembunuhan. Malam itu juga, Gamin CS melakukan aksinya dengan datang langsung ke gedung geng Yeonbok. Mereka yang sebelumnya sudah membagi tugas pun segera berjalan menuju tempat tujuan. Namun belum saja dimulai, mereka malah mendapat masalah tatkala Hanwul CS berjalan mendekat ke arah Gamin dan kawan-kawan. Demi mencegah hal buruk terjadi, Gamin dan kawan-kawan lantas pergi ke rantai atas. Lagi dan lagi, masalah kembali terjadi tatkala Gamin malah terkunci di atap gedung setelah salah satu anak buah Hanwul memeriksa sampai ke atap. Bersamaan dengan itu, ketika Jiwo dan Lee Jun sedang memperhatikan sekitar, mereka kembali mendapat masalah yang kali ini anak buah Hanwul berada tepat di belakangnya. Namun meskipun begitu, Lee Jun meminta kepada Jiwo untuk segera pergi ke ruangan yang dituju, sedangkan untuk dirinya sendiri akan mencoba menghadapi anak buah Hanwul. Jiwo yang ditugaskan untuk membawa pisau segera pergi ke ruangan yang dituju dan berhasil membawa barang yang diinginkan. Namun, lagi dan lagi, masalah kembali datang tatkala keberadaan Jiwo berhasil diketahui oleh salah seorang penjaga dari Hanwul. Beralih kepada Hanwul CS, saat ini dia sedang mengumpulkan semua anggota geng Yeonbok dan menunjukkan sebuah uang tunai yang akan diberikan kepada Suncul karena telah berhasil menjalankan tugas dengan baik. Hingga kala setelah itu, detektif Yongcho datang dan langsung meringkus Suncul saat itu juga. Sementara di tempat lain, dua teman setia Suncul yang saat ini sedang menemani sang kakek tiba-tiba berniat ingin membantu Gamin CS dalam melakukan upaya pengambilan barang bukti. Meskipun sangat berisiko tinggi, bahkan bisa dipecat dari geng Yongchol, mereka tetap memilih untuk membantu walaupun nantinya mereka tidak bisa menghasilkan uang dengan mudah lagi. Jiwo sendiri saat ini dia sedang berusaha untuk kabur dari kejaran anak buah Hanwul, meski pada akhirnya Jiwo tertangkap juga. Sedangkan untuk Lee Jun sendiri, dia juga sama-sama berjuang mengalahkan musuhnya dan di tengah situasi yang begitu tegang, Bu Guru Han malah menghubungi Gamin dan menanyakan perihal soal buku. Bertepatan dengan itu, Gamin melihat tubuh Jiwo dimasukkan ke dalam mobil oleh anak buah Hanwul. Masih di waktu dan tempat yang sama, detektif Yongchol mencoba untuk menginterogasi Suncul dengan memberinya beberapa pertanyaan, di mana setelah mendengar setiap jawaban yang diberikan oleh Suncul, keterangannya sangat berbeda jauh dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga sang detektif yakin jika selama ini Suncul hanya diperalat oleh atasannya, dan karena hal tersebutlah, sang detektif langsung memberikan kesempatan kepada Suncul untuk keluar dari mobilnya saat itu juga. Suncul yang saat ini mendapat kesempatan emas pun tentu tidak akan menyia-nyiakannya begitu saja. Ia dengan cepat menghampiri anak buah Hanwul yang berniat akan membawa Jiwo pergi sehingga di tengah pertarungan itu, dua teman setia Suncul datang dan berniat ingin membantu. Bersamaan dengan hal tersebut, Jiwo kini telah sadar dan ikut melakukan penyerangan. Di tengah rasa putus asa mereka dalam menghadapi anak buah Hanwul, datanglah jagoan kita semua yaitu Gamin sambil membawa double stick di tangannya. Meski awalnya sempat kalah, namun ternyata itu adalah sebuah taktik demi mengetahui seberapa hebat kemampuan lawan. Dan setelah mengetahui titik kelemahan mereka, Gamin pun segera melancarkan satu pukulan pamungkasnya.
Selesai dengan itu, Gamin meminta kepada Suncul untuk ikut bergabung dalam program belajar berkelompok meskipun Suncul awalnya sempat ragu karena merasa sudah terlambat untuk melakukan perubahan, namun karena Suncul yang memang berniat ingin mengubah diri pun lantas memilih untuk menerima ajatan dari Gamin. Di tempat lain, tepat ketika salah satu tangan kanan Hanul sedang mengemudikan sebuah mobil, dia tak sengaja hampir menabrak mobil yang dikendarai oleh detektif Yong Chol. Bukannya saling meminta maaf, mereka malah berselisih satu sama lain, di mana si tangan kanan Hanul yang begitu mudah emosi pun lantas berniat ingin melukai detektif Yong Chol, tetapi beruntung Gamin datang tepat waktu dan berhasil mengagalkan rencana tersebut, yang setelah itu ia pun berpamitan kepada detektif Yong Chol dan langsung pergi dari sana saat itu juga. Keesokan harinya, semua murid yang ada di sekolah Yusong saat ini sedang menjalankan ujian tengah semester, di mana murid-murid Badung yang biasanya selalu membuat kegaduhan, kini mereka terlihat sangat fokus mengerjakan semua soal. Selesai dengan itu, Gamin CS datang ke tempat bermain untuk merayakan selesainya ujian. Terlihat 4 temannya sedang berbahagia dengan situasi ini, berbeda dengan Gamin yang justru terlihat seperti tidak berdaya dan tampak seperti sedang banyak pikiran. Sehyun yang menyadari jika Gamin sedang memikirkan hasil ujian pun lantas memberikan sebuah nasihat sekaligus kata-kata semangat, di mana hal tersebut berhasil membuat Gamin ceria lagi seperti sedia kala. Tak lama setelah itu, Gamin dihubungi oleh salah satu teman Suncul yang memberitahukan jika kondisi kakek Suncul saat ini sedang kritis. Mendengar hal tersebut, Gamin yang sebelumnya pernah bertemu dengan sang kakek pun merasa khawatir dan langsung menemui sang kakek saat itu juga. Bersamaan dengan itu, Suncul juga dikabari terkait kondisi sang kakek saat ini. Namun saat di pertengahan jalan, puluhan anggota geng Yeonbok malah menghadangnya sehingga meski saat ini Suncul penuh dengan luka, ia tetap berusaha menghampiri sang kakek yang sedang kritis. Tapi beruntung, setibanya Suncul di sana, kondisi sang kakek membaik, bahkan sempat-sempatnya melakukan kegiatan ini. Ternyata yang dilakukannya saat ini adalah keinginan terakhir beliau, karena tepat keesokan harinya, sang kakek pun menghembuskan napas terakhirnya yang membuat Suncul dan semua orang di dekatnya merasakan kesedihan yang amat mendalam. Keesokan harinya, hasil ujian pun keluar, di mana keempat teman dari Gamin mereka mendapat nilai yang begitu bagus, sedangkan untuk Gamin sendiri, saat ini dia mengalami kemajuan, meski nilai yang dia raih selisihnya sedikit jauh dari teman-temannya sendiri. Hasil ujian itu tidak hanya membuat Gamin CS sangat bahagia, Bu Guru Han juga ikut kegirangan karena perjanjian sebelumnya mengenai petisi yang diajukan oleh beliau terhadap Hanwul akhirnya disetujui setelah anggota di program belajar berkelompok nilainya naik begitu pesat. Sejenak kita akan beralih pada 1 tahun yang lalu. Pada waktu itu, Hanwul mendapat tekanan dari sang ayah yang memintanya untuk lulus sekolah tanpa membuat masalah. Namun bersamaan dengan itu pula, Hanwul mendapat petisi dari gurunya di sekolah yang berniat ingin merubah sifat dan sikap murid-murid di sana, terutama Hanwul. Sayangnya, Hanwul yang tidak ingin mengecewakan sang ayah pun memilih untuk menyewa pembunuh bayaran demi bisa menghabisi gurunya sendiri. Setelah itu, Hanwul yang merasa bahwa dirinya harus memperkuat kekuasaannya pun lantas menciptakan sebuah geng yang dinamai Yeonbok, dan untuk anggotanya, ia memilih dari anak sekolah karena apabila mendapat masalah dan berakhir di kepolisian, hukumannya tidak akan lama. Namun sebelum dinyatakan layak menjadi anggota, Hanwul menyuruh semua murid untuk mengunduh aplikasi yang nantinya akan memperlihatkan seseorang paling kuat di antara mereka.
Kembali ke masa sekarang, Gamin CS yang saat ini sedang berada di ruang belajar, mereka tiba-tiba membicarakan terkait perubahan di sekolahnya, di mana Sehyung mengungkapkan jika semua ini terjadi karena pengaruh Gamin dan Bu Guru Han. Malam harinya, Bu Guru diajak untuk mengobrol oleh Gon Yop. Di sana ia meminta kepada Bu Guru untuk jangan melanjutkan rapat bersama Menteri Pendidikan hanya karena masalah Han Wul. Karena ternyata Gon Yop adalah putra mendiang guru yang 1 tahun lalu dihabisi oleh Han Wul. Alasannya masuk akal. Gon Yop tak ingin jika Bu Guru Han akan bernasib sama dengan mendiang ibunya dahulu. 여기서 멈추세요, 제발. Di waktu yang sama namun di tempat berbeda, Han Wul kembali diminta oleh sang ayah supaya bisa lulus sekolah tanpa membuat masalah, di mana Han Wul yang kali ini tak mungkin bertindak gegabah pun membuatnya harus memikirkan rencana supaya bisa berjalan dengan lancar. 제가 해결할 수 있어요. Rencana pertamanya yang dibuat oleh Han Wul adalah memutarbalikan fakta dengan cara membuat sebuah berita yang merujuk pada beberapa murid sekolah Yusong, terutama Gamin, dan karena hal itu pula banyak sekali wartawan datang ke sekolah Yusong untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai masalah ini. Kejadian itu pula langsung kepala sekolah manfaatkan karena ternyata selama ini dia telah bekerja sama dengan ayah Han Wul, di mana si kepala sekolah meminta kepada Bu Guru Han untuk mengadakan rapat yang kali ini membahas masalah yang dialami Gamin, dan apabila tidak menjalankan perintahnya, maka Bu Guru Han terpaksa akan dipecat dan Gamin akan segera dikeluarkan. 당신은 사표 쓸 준비하고. Meski begitu, Bu Guru Han berusaha untuk tetap tenang. Ia juga memanggil 5 anak didiknya yang teladan. Di sana ia meminta kepada mereka agar sabar dan jangan melakukan sesuatu sebelum dirinya menyelesaikan masalah ini. Selesai dengan itu, Gamin CS sangat dibuat kesal pada Han Wul karena telah memutarbalikan fakta. Namun pada saat itu pula, kejadian yang tak terduga tiba-tiba terjadi tatkala semua murid di sana saling bertarung demi mendapatkan uang 1 juta won. Pada saat itu pula, Sehyun malah dilempari susu oleh teman sekelasnya yang berniat ingin bertarung juga. Hal itu tentu membuat Sehyun sangat kesal, sehingga langsung pergi keluar diikuti oleh Gamin. Di sana Sehyun yang merasa sakit hati pun mengungkapkan keraguannya apakah program belajar berkelompok ini akan berhasil ataukah sebaliknya. 난 변할 수 있을 줄 알았거든. Belum sempat menjawab apapun, Gamin dan Sehyun tiba-tiba mendapat masalah masing-masing, di mana Gamin langsung pergi ke ruang belajar dan melihat jika Han Wul CS sedang duduk santai. Di sana Han Wul menyuruh Gamin serta teman-teman agar mengikuti perintah yang diberikan, dan sebagai gantinya, Han Wul akan membebaskan Gamin dari masalah ini. Tepat setelah Han Wul CS pergi dari sana, beberapa anggota OSIS datang menghancurkan ruang belajar tersebut. Hal itu membuat Gamin sangat kesal, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena teringat perintah dari Bu Guru Han itu sendiri. 억울할 테지만 부탁이야. Beralih kepada Sehyun, saat ini ia pergi ke lokasi tempat ayahnya bekerja dan melihat jika sang ayah sedang diintimidasi oleh rekan kerjanya. Setelah mengetahui jika Sehyun terlihat dalam sebuah berita palsu, di sana sang ayah yang merasa kecewa pun meminta putranya sendiri supaya berhenti sekolah, di mana Sehyun yang sudah sangat frustasi pun memilih untuk menyetujui permintaan sang ayah kali ini. 학교 관두고 Sementara di tempat lain, Bu Guru Han juga saat ini sedang dibuat sedih tatkala rencananya untuk menghukum Han Wul terpaksa harus digagalkan demi kebaikan dirinya serta murid-murid kesayangannya. Sedangkan untuk Gamin sendiri, setelah mendapat motivasi dari sang ibu, ia pun memilih untuk datang ke sekolah demi membereskan ruang belajar yang kini sudah berantakan. Hingga tak lama, Bu Guru Han datang dan langsung membantu Gamin membereskan semuanya. 1 hari kemudian, Gamin yang sudah mempunyai semangat baru untuk sekolah, lantas menghampiri Sehyun yang waktu itu akan pergi bekerja. Melihat hal tersebut, Gamin sama sekali tidak memaksa Sehyun untuk pergi ke sekolah. Gamin justru malah ikut bersama Sehyun bekerja sambil sedikit membujuknya.
Sehyun sendiri yang melihat Gamin begitu setia hingga menemaninya bekerja, lantas berubah pikiran dan memutuskan untuk berangkat ke sekolah. Namun sebelum itu, Sehyun memohon kepada sang ayah untuk mengizinkannya sekolah dan berjanji akan melunasi semua hutang setelah Sehyun sukses nanti. Untuk selanjutnya, Sehyun dan Gamin menemui keluarga Hewon dengan maksud ingin membujuk orang tua Hewon yang berencana akan memindahkan putrinya sekolah, di mana bujukan dan rayuan maut yang Gamin serta Sehyun keluarkan berhasil membuat orang tua Hewon membatalkan rencananya. 네, 신경을 많이 쓰나 보네. Untuk kemudian, para sahabat sejati ini menemui Jiwo yang kini bekerja paruh waktu di salah satu toko swalayan. Di sana mereka kembali membujuk Jiwo hingga akhirnya berhasil. Setelah semua anggota berkumpul secara utuh, mereka pun kembali bersekolah dengan semangat baru yang sebelumnya sempat hilang. Beralih kepada Bu Guruhan, setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya beliau sampai pada keputusan terakhir, yaitu ia tetap bersikeras melakukan rapat mengenai petisi yang diberikan kepada Hanwul, di mana keputusan tersebut membuat Pak Kepala Sekolah sangat marah karena Bu Guruhan bersikeras pada rencananya tersebut. Sementara Gamin CS sendiri, saat ini mereka sedang membicarakan terkait rencana Bu Guruhan yang akan tetap melanjutkan rapat bersama Departemen Pendidikan, di mana Sun Chul yang merupakan seseorang yang selama ini dekat dengan Hanwul pun merasa sangat khawatir akan kesempatan yang didapat Bu Guruhan, yang kemudian Sun Chul bercerita jika 1 tahun yang lalu, ada satu guru yang mempunyai niatan sama persis dengan Bu Guruhan yang ingin mengubah sifat serta sikap murid di sekolah ini menjadi lebih baik dengan cara memberikan hukuman kepada Hanwul, seseorang yang paling berkuasa di sini. Namun karena Hanwul yang tentu saja tidak ingin mendapat hukuman pun, dia dengan tega menyewa pembunuh bayaran demi bisa membunuh ibu guru tersebut. Setelah mendengar itu, Gamin CS ikut dibuat khawatir dengan keselamatan Bu Guruhan, sehingga Gamin mengajak semua teman-temannya untuk melindungi Bu Guru sampai hari rapat itu tiba. 우리가 한결승 지켜야지. Di sisi lain, Bu Guruhan lantas bertemu dengan detektif Yong Chol di salah satu kafe untuk membicarakan terkait berita yang telah memfitnah 5 murid teladannya. Di sana sang detektif yang sudah menyelidiki masalah ini sama sekali tidak bisa membantu Bu Guru karena sulitnya untuk mencari saksi. Tidak hanya itu, detektif juga meminta Bu Guruhan agar jangan datang ke sekolah terlebih dahulu karena takut hal buruk akan terjadi menimpa Bu Guruhan sebelum hari rapat itu tiba. 겁먹어서 도망치면 학생들이 뭘 보고 배우겠어요? Sepulangnya dari sana, Bu Guruhan yang saat ini sedang mempersiapkan semuanya untuk rapat nanti, tiba-tiba dihubungi oleh Pak Kepala Sekolah yang memintanya untuk datang ke sekolah karena ingin meminta maaf sekaligus mengakui kesalahannya. Mendengar hal tersebut, Bu Guruhan yang begitu polos pun lantas pergi ke sana saat itu juga. Setibanya di sekolah, Bu Guru bertemu dengan detektif Yong Chol yang berniat akan melindunginya saat beliau berada di luar rumah. Dan setelah Bu Guruhan berada tepat di hadapan Pak Kepala Sekolah, ia segera mengaktifkan perekam suara dan merekam semua obrolan mereka berdua. 비연백 회장의 정치 자금으로서 온 것도 공공연한 비밀이에요. Tak lama, semua lampu di sekolah tiba-tiba mati begitu saja yang membuat Bu Guruhan sadar jika dia masuk ke dalam perangkap Hanwul CS, di mana dugaannya itu terbukti benar. Tak kalah Hanwul CS datang ke sana dan langsung memberikan ancaman kepada Bu Guruhan saat itu juga. 이한경 선생님. Tanpa Hanwul CS sadari, semua omongan mereka terekam jelas melalui perekam suara yang sudah dimodifikasi yang terlihat seperti kancing baju, sehingga tepat ketika mereka akan menyerang Bu Guruhan, suara bel terdengar yang membuat Hanwul CS sekaligus Bu Guruhan langsung dibuat terkejut. Tak lama datanglah Gamin CS yang sudah dari tadi menjaga Bu Guruhan dari kejauhan untuk kemudian Gamin meminta kepada Sehyun dan Lee Jun untuk membawa Bu Guruhan pergi dari sana. Sedangkan untuk Gamin, Jiwo dan Sun Chul akan menahan Hanwul dan kedua jagernya.
tengah pelariannya itu, Lee Jun dan Se-hyun malah dihadapkan dengan kemunculan Min Hwan yang tiba-tiba berada di sana, di mana Se-hyun yang tak ingin Bu Guru terluka pun meminta kepada Lee Jun untuk membawanya pergi dari sana, sehingga tepat ketika Lee Jun hampir berhasil membawa Bu Guru Han keluar dari sekolah, sungguh sangat sial tatkala Lee Jun dihadapkan dengan teman lamanya yang ternyata adalah anak buah Han Wul, sehingga dengan terpaksa Lee Jun meminta kepada Bu Guru Han untuk pergi dari sana sendirian. Setelah Lee Jun dan ketiga temannya berhasil mengalahkan para musuh, kita akan diperlihatkan pada Gamin yang kini masih berjuang melawan Han Woo, di mana setiap serangan yang Gamin lancarkan selalu tidak mempan, bahkan seperti mengetahui semua jurus yang Gamin keluarkan. Baru pertama kali bagi Gamin merasakan kekalahan yang sebenarnya, namun setelah Gamin mengatur detak jantungnya, ia pun langsung melakukan hal seperti ini. Kali kepada Bu Guru Han, saat ini dia sedang dalam masalah tatkala puluhan anggota geng Yanbok berada tepat di depan mata Bu Guru sendiri, hingga tak lama Haewon yang sebelumnya sudah membujuk si Jabrik atau sang ketua OSIS untuk membalas hutang budi atas jasa Bu Guru pun lantas datang membawa puluhan pasukan dan setelah beberapa permasalahan selesai, akhirnya Bu Guru Han bisa menjalankan rapat petisi dan berhasil menghukum Han Wul, bahkan mengeluarkannya dari sekolah, yang meskipun demikian, Bu Guru Han selaku pendidik di sana memberikan sedikit nasihat agar segera mengubah sifat dan berpikir lebih dewasa lagi. Sepulangnya dari rapat, Han Wul kembali mendapat masalah tatkala ia dihampiri oleh detektif Yong Chol dan langsung melakukan penangkapan atas tuduhan merekayasa sebuah rekaman CCTV serta bukti kuat atas perbuatan Han Wul di masa lalu. Bersamaan dengan itu, Pak Kepala Sekolah pun ikut dibawa polisi atas perbuatan jahat yang ia lakukan sebelumnya. Setelah selesai dengan itu, sekolah Yusong Technical High School akhirnya bisa aman, tentram, damai, serta sangat berbeda dari sebelumnya, di mana semua murid wajib menghapus aplikasi pertarungan di ponsel masing-masing. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan pada Hyun Woo yang kini telah terbebas dari masa hukuman dan ia menghampiri kakaknya yang saat itu sedang bekerja di salah satu toko swalayan. 너 언제 나왔어? 씨. Tamat